Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat pada malam itu turun. Malaikat-malaikat dan Jibril turun pada malam itu dengan izin Allah min kulli amr, untuk mengatur urusan-urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pertama kali, atau menjelaskan tentang bagaimana kedudukan satu malam yang sangat mulia. Yang perlu diperhatikan salah satunya adalah di sini ada kalimat anzalnahu. Ada kalimat anzalnahu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran pertama kali turun sekaligus, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur, baru kemudian turun ke dunia, turun ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Nazzalna, setelah berangsur-angsur. Jadi kalau anzalna turunnya sekaligus, tapi kalau nazzalna turunnya berangsur-angsur. Jadi kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur itu sekaligus. Tapi dari Baitul Ma'mur kemudian ke Rasulullah dibawa oleh Jibril, itu nazzalna. Bagaimana di surat 15 ayat 9 dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Proses turunnya ini sampai 23 tahun. Ini menunjukkan bahwa di malam qadar Al-Quran itu turun sekaligus. Selanjutnya turunnya berangsur-angsur sampai 23 tahun. Makanya Quran ini lama turunnya, supaya apa? Supaya tertanam dalam hati. Kemudian kalimat Lailatul Qadar. Apa arti Qadar? Qadar punya arti 3. Yang pertama, Al-Qadar bisa diartikan dengan ketetapan atau ketentuan. Lailatul Qadar yaitu malam ketentuan, ketetapan. Yang kedua, Al-Qadar bisa berarti sempit, karena di malam itu berjubel-jubel malaikat turun. Malaikat dan Jibril turun untuk memenuhi bumi ini, memberikan atas izin Allah, mengatur urusan-urusan. Yang ketiga, makna Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Fi lailatul qadar, yaitu di dalam malam kemuliaan. Pertanyaan besarnya, kenapa kok malam itu jadi mulia? Ya karena ada yang turun yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Jadi
kita fokusnya pada Quran inilah yang menyebabkan Al-Qadar ini, yang menyebabkan malam jadi mulia, Al-Quran. Yang menyebabkan manusia jadi berubah hidupnya dari yang negatif menjadi positif, ya Al-Quran. Yang menyebabkan ketentraman, kedamaian, itu juga Al-Quran. Karena kita tahu di dalam surat Yunus ayatnya 57-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini panggilannya tidak hanya untuk orang yang beriman aja, tapi untuk manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kamu, mau'izatun, nasihat, atau bahasa kerennya kurikulum kehidupan. Mau'izatun min rabbikum, telah datang kurikulum kehidupan dari Tuhanmu. Wa syifa'un, bukan hanya dia nasihat, tapi syifa'un, obat ya, lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Wa hudan, dia juga petunjuk. Wa rahmatun, dia juga rahmat. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Quran ini mau'izah, Quran ini syifa, Quran ini hudan, Quran ini rahmat, nasihat, obat, petunjuk, rahmat. Coba bayangkan. Kata Allah, wahai manusia, dah cukup. Ini sudah datang kepada kamu satu kitab yang sangat mulia. Di dalamnya ada nasihat, ada obat, ada petunjuk, ada rahmat. Berarti Quran ini adalah kebutuhan manusia. Manusia butuh nggak nasihat? Butuh. Quran nasihat. Manusia butuh nggak obat? Ya pasti butuh. Quran obatnya, solusinya. Manusia butuh nggak petunjuk? Butuh. Kalau nggak ada petunjuk sesat. Kalau nggak ada petunjuk kebingungan manusia. Maka Quran petunjuk, dia datang. Hudan. Lalu manusia butuh nggak kasih sayang? Butuh. Iya, makanya Quran kata Allah rahmah. Dia juga rahmat. Nah, tapi semua itu Quran jadi nasihat, Quran jadi obat, Quran jadi petunjuk, Quran jadi rahmat. Ya, untuk siapa? Lil mu'minin. Syaratnya bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman, kata Allah apa di ayat lain, wala yazidul zalimina illa khasara. Nah, tidak akan menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Jadi obat, petunjuk, rahmat. Tadi nasihat, obat, petunjuk, rahmat bagi orang beriman. Ini kan sesuatu yang luar biasa, dahsyat. Apa yang tidak penting? Semuanya penting. Nah, oleh karena hebatnya Quran itu nasihat. Coba kita rinci, Quran itu nasihat. Ada orang misalkan dalam kehidupannya bingung mau milih yang mana, menurut dia baik, tapi menurut yang lain nggak baik. Nah, atau kadang-kadang kita memaksakan hawa nafsu untuk menuruti kebaikan yang menurut kita baik. Quran tampil, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu gak suka itu akhirnya baik buat kamu. Boleh jadi yang kamu suka akibatnya buruk buat kamu. Nah, kita kan kadang ditipu oleh pandangan mata kita sendiri, ditipu oleh paradigma kehidupan sendiri, seolah-olah itu adalah
the best, seolah-olah itu adalah solusi terbaik, ternyata zong, ternyata kosong. Maka Quran merubah cara hidup, cara berpikir. Kemudian Quran juga kata Allah tadi apa? Obat. Ya, Quran sebagai obat bukan berarti lembaran Qurannya disobek lalu dibakar lalu abunya campur dengan air dan diminum, itu bukan. Quran jadi obat kalau dia dibaca, dia diamalkan dalam kehidupan, ya. Membacanya saja adalah rahmat, bacanya rahmat, mendengarkannya rahmat, apalagi mengamalkannya, ya. Kemudian Quran juga petunjuk, ya. Nah, Quran itu juga tadi apa? Obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Jadi manusia ini kan nggak ada semua manusia ini yang sehat betul. Ada aja penyakitnya. Kelihatannya fisik sehat, batin sakit. Ya. Atau batin sakit, fisik sehat. Atau fisik sakit, batin sehat. Bisa aja. Nah, Quran itu obat untuk semuanya. Termasuk ada dalam penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Karena sumber penyakit dua, dari pikiran, dari makanan. Makanan nggak terjaga bisa penyakit, pikiran yang nggak terjaga bisa penyakit. Nah, untuk meluruskan semua itu dengan Quran kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan berpikir menurut Al-Quran kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Maka ada jadi obat. Kemudian petunjuk. Ini yang dicari manusia itu petunjuk sebetulnya. Ya, kita mau apa-apa kalau nggak ada petunjuk nggak bisa. Aplikasinya bagus, tapi petunjuknya nggak tahu, kita nggak bisa. Maka perlu petunjuk. Manusia itu hidup-hidupnya sebagai hamba dan khalifah perlu bimbingan. Apa? Quran, rahmah dan kasih sayang. Nah, karena hebat-hebat semua ini, nasihat hebat, obat hebat, petunjuk hebat, rahmat hebat, maka kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Cobalah katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, maka dengan demikian cobalah bergembira dengan turunnya Al-Quran itu, karena dia lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Kembali kepada surat Al-Qadar tadi, jadi Allah katakan, kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam yang mulia. Mulianya bagaimana? Khairu min alfis syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kembali kepada masalah Al-Qadar, ya, manfaatkan malam-malam terakhir dengan bertadabur diri, bertadabur Al-Quran untuk lebih banyak mengunduh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.